وبينا الغضب في العالمين آمين 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 بالمبعوث رحمة للعالمين والحمد لله رب العالمين اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا فهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في الدارين آمين. فصل في آداب المريد مع إخوانه وإخوانه وغيرهم من المسلمين. Jadi paslon ini pasal dalam menjelaskan adab atau tata tertib seseorang bersama teman-temannya dan yang lain-lain daripada orang muslim, walaupun tidak teman tapi teman secara seagama. Ilamu ayyuhal ikhwan, ketahuilah saudara-saudara, waffaqani Allahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang disenanginya dan diridhoinya. Anna aqdal ukhuwah, bahwa hubungan persaudaraan, rabitatun baina shakhsaini, ada suatu ikatan antara dua orang. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul akhwaini mislul yadaini. Masalul akhawaini mislul yadaini. Perumpamaan dua bersaudara seperti dua tangan. Taghsilu ihdahumal ukhra, membasuh satu dengan yang lain. Betul-betul bersahabat. Sehingga ada ungkapan ulama mengatakan kun kal yadaini wala takun kal uzunaini. Ini ungkapan, kali ini ada hadis. Jadi kun kal yadaini wala takun kal uzunaini. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Kalau dua tangan, satu yang gatal, satu yang menggaruk. Satu memegang, satu yang membantu. Dan seterusnya. Itulah perumpamaan persahabatan antara dua orang. Satu susah, bantu yang susah. Ada yang membantu. Dan seterusnya. Jadi kun
kal yadaini. Wala takun kal uzunai. Jangan seperti dua telinga. Kalau telinga tidak pernah bertemu selama-lamanya. Tidak pernah bertemu. Sama mendengar tapi ya jauh diri. Terkadang yang satu saja tidak mendengar, tidak dibantu, tidak bisa dibantu oleh yang kanan. Kiri tidak mendengar, tidak bisa dibantu oleh yang kanan. Itu seterusnya. Rawahu au akhrajahu Abu Nu'aimin bil Hilyati. Dikeluarkan oleh Abu Nu'aim pada kitabnya namanya Hilyah. Wa qala al-mu'minu, ini juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani. Mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan, menguatkan satu dengan yang lain. Semua memerlukan bangunan itu, kerikilnya, airnya, semennya, pasirnya. Pasir saja tidak bisa. Air saja, apalagi. Kerikil saja, berbiru. Semen saja juga sama. Itu. Jadi tidak bisa, harus kerjasama antara pasir, kerikil, semen, dan air. Sepertinya air paling penting. Semua ada, air tidak ada, udah tidak bisa. Semen paling penting, semua ada, semen tidak ada, tidak bisa. Kerikil juga penting, semuanya. Jadi kalau kita kan itu betul-betul saling topang satu yang lain. Antara usuknya, antara lidinya, antara pakunya, antara langgar, lampan, tonjang, apa jaga rantai atas. Itu saling bantu. Begitulah perumpamaan mukmin yang satu dengan yang lain. Jangan dia saling ancam, saling benci, saling yashuddu ba'duhu ba'da, mengkuatkan yang satu dengan yang lain. Rawahu Syaikhan. Ini juga hadis rawahu Syaikhan. Syaikhan sini Bukhari Muslim. Wa ghairuhuma, dan selain daripada keduanya. Pakai. Tidur pakai. Ya Allah. As-Saikhani pakai. Saikhani. Isim atau fi'il? As-Saikhani. Hah? Mana dia? Tidur? As-Saikhani. Fi'il atau isim? Ya, bingung ini gimana ini? As-Saikhani. Fi'il katanya. Dua syekh fi'il. Dua syekh itu kalau membaca, menulis baru fi'il, kata kerja. Kalau as-Saikhani dua orang syekh. Siapa itu fi'il? Marfu mansub. Apa tanda rafa'nya? Apa tanda rafa'nya? Saikhani dua. Kan kemarin yang masih itu di papan itu sudah yosok.
Alif, rajulun rajulani, zaidun zaidani. Masa zaidani saja? Seperti cerita orang zaidani di Arab hebat, kemudian rajulani tidak tahu. Itu ada peristiwa zaman Bapak Oseh, cerita itu. Bahwa ada seorang guru di Lombok Barat. Sanjung muridnya. Ini kamu serahkan anak murid kau pintar luar biasa ini. Silakan kalau kita nerima orang yang belajar, kita uji dulu supaya di mana tempat kita taruh, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Sila bin tuji, guru niki je. Oh bagus. Coba Zaidun ayo. Ja'a fi'lum madi mabniun ala fat ila mahallalahu minal i'rab. Zaidun fa'il marfu'un wala rawni dhammatun zahiratun fi'ri. Oh hebat Cak Zaid. Coba ja'al ustazu. Melengu. Ya. Ja'al ustazu. Ayo, pada sama itu. Fi'il fa'il kan? Ja'al ustazu. Nak ngajar tiang si guru tiang. Guru le dulu nak. Murah lah bodoh nama ni. Baru penter bodoh langsung. Karena tidak mengkias. Nah Zaidun, daraba Zaidun, turiba Zaidun, sok Zaidun doa. Dulu guru saya namanya Zaidun, ngajar nahu juga. Di kelas 1 dulu, Zaidun namanya. Para jajak-jajak dalam Zaidun. Tentu. Zaidun. Dikias Zaidani, Syekhani, Rajulani, Barsatani, Indani. Itu semuanya soal. Ini bin Zaidani dah yang hafal dan susah. Rawahu Syekhani. Diriwayatkan oleh dua syekh, yaitu Bukhari dan Muslim. Hadis yang tadi itu yang mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Mele girang pidato, iya tapalang girang leloet tapalang hadis-hadis no. Tengok lemak di pidato, iya sogol, satu apalah-apalah. Kalau nak begitu apa nanti yang artinya saja nanti, yang artinya ambilin hadis. Wa qala sabda Rasulullah SAW juga, wa qala apa ini? Ahlul ilmi. Wa qala ahlul ilmi itu anu mubtada apa? Fa'ilnya itu ya. Wa qala ahlul ilmi. Ahlul ilmi jadi fa'il. Al-ilmi mudhafun ilaih. Wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'il zahar wa illa pada mirun istatar. Wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'il zahar wa huwa wa'il yujad fa'il istatar. Berkatalah ahlul ilmi, orang alim maksudnya. Ahlul ilmi, zul ilmi, al-alimu, itu semuanya berarti orang alim. Qala ahlul ilmi, berkata orang yang ahli ilmu. Qala zul ilmi, berkatalah orang yang mempunyai ilmu. Qala al-alimu, berkatalah orang yang alim. Itu semuanya sama. Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min nahar illa wa yus'alu an suhbatihi. Tidak ada seorang sahabat yang bersahabat dengan seseorang walaupun hanya 1 jam saja daripada siang min nahari illa wa yus'alu an suhbatihi, kecuali akan bertanya nanti tentang persahabatannya, apakah dia sudah menunaikan ataupun tidak. Bagaimana tuntutan persahabatan? Hal aqama fiha haqqallah au adha'aha au adha'ahu.
Apakah dia sudah menunaikan hak Allah pada berteman atau dia sia-siakan? Faizan aqadat suhbatu fadzaka. Wa inan aqadat suhbatu fadzalika yujibu hukukan. Apabila sudah terjadi persahabatan, akan timbul beberapa hak, beberapa kewajiban. Bagaimana cara kita bersahabat? Yuk. Oke. Datang tidur aja. Siapa suruh tidur? Kalau main-main tidak pernah tidur. Nanti waktu main-main tidur caranya. Waktu main tidak tidur. Nah, jadi ada berapa hak akan timbul antara dua orang bersahabat ini? Banyak. Minha, di antaranya. Minha ini namanya khabar muqaddam, anna baru mubtada muakharnya, takwil nanti masdarnya, karena anna itu takwil masdar, lau, anna lau, ma kai itu ditakwil masdar, namanya huruful masodir, yang di tempatnya masuk itu dibuat menjadi masdar. Haka hurufan bil masadiri uwilat hauzaha hamsan asahu kama rawau ahahi ya'an bil fathi anna musyaddadah wazida alaiha kai fakhudha wa ma walau. Itu yang ditakwil menjadi masdar itu kan. Ahahi ahaka hurufan bil masadiri uwilat wa zikri laha khamsan asahu kama rawau ahahi ya'an bil fathi anna musaddada wazida alaiha kai fakhudha wa ma walau. Ambillah huruf-huruf yang ditakwil dengan masdar. Inilah yang saya sebut ada 5 yang paling sahih sebagaimana yang diriwayatkan. Yaitu huruf huruf nasab itu. Anna, huruf taukid. Wazida alaiha kai, tambah juga kai. Fakhuzha, ambillah semuanya. Wa ma walau, dan juga ma lau. Ini masuknya pada fi'il, sehingga dia akan ditakwil menjadi masdarnya. Nanti ini anna inilah menjadi mubtada wa minha an, ini bukan anna ini tapi an tuhibbala umma tuhibbu li nafsika, supaya kau senang terhadap mereka apa yang kau senangi pada dirimu. Kalau senang dihormati, hormatilah dia. Kalau senang disanjung, sanjunglah dia. Kamu maksud saya, jadi kalau kamu senang disanjung, sanjunglah dia. Dia jangan memilih tiang, dia ini cari tiang dengar. Nah itu. Jadi, dan kita bayangkan bagaimana kalau kita perlakukan seperti diperlakukan kepada kita. Kita bayangkan diri kita perlakukan kepada orang seperti apa yang kita senang diperlakukan oleh orang juga. Kita perlakukan orang seperti yang kita senang diperlakukan oleh orang. Itulah cara kita memperlakukan orang. Kalau tidak senang dicubit, jangan cubit orang. Kalau tidak senang diolok, jangan diolok orang. Kalau tidak senang
Apa juga? Dipukul apalagi? Jangan pukul orang. Amilun nasa bima tuhibbu an yu'amiluka. Amilun nasa bima tuhibbuna an yu'amiluka. Amilukum. Amakum dua-duanya. Amilun nasa bima tuhibbuna an yu'amilukum. Pergaulilah, perlakukanlah orang itu dengan cara yang kau senang untuk diperlakukan oleh orang seperti itu. Sebaliknya, wala tu'amiluhum bima la tuhibbuna an yu'amilukum. Dan jangan kamu lakukan kepada mereka dengan suatu perlakuan yang kau tidak senang untuk diperlakukan secara itu. Jadi ada hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ma yuhibbu li nafsihi. Tidak Bonimbar ma yuhibbu li nafsihi. Jadi bagaimana saja kita harus perlakukan orang seperti jadi tidak beriman, tidak sempurna imannya seseorang kalau dia tidak senang kepada orang yang dia senang pada dirinya, atau sehingga ia senang kepada apa yang dia senang pada dirinya. Ini sudah hadisnya kan? Apa tadi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini maksud ini. Jadi antuhibbalahum ma tuhibbu li nafsika. Kau senang sama mereka sebagaimana akan senang pada dirimu. Wala tukhassis nafsaka bi syai'in dunahum. Jangan kamu khususkan dirimu dengan sesuatu yang tidak kau ikutkan mereka. Harus ikutkan sama-sama. Dan sama itu ini umat Islam pun baik. Sedia baik. Ni aja milih semaik-maik mendengar sat. Ni baik lebih. Itu kan. Sembih dia doang. Jangan dia doang. Dia bayar terong sini aja itu. Jangan tiu dia. Suap sapal. Jadi itulah tandanya belum sempurna persaudaraan. Wa minha an tabda'ahum bis-salami wal musafahati wa halawatil lisani kullama laqitahum. Dan di antaranya cara bersahabat adalah kau mulai dengan salam. Darbal musafahah. Tapi sekarang jangan musafah corona ini kan. Ini jelas selamat. Boleh. Ada pertemuan tu lagi. Bupati jelusan itu. Tak boleh selamat. Salam corona ini. Assalamualaikum. Salam corona. Ini cara selamat. Salam tu. Sebut tanggung je. Selamat ni. Orang kena ubah. Orang kena mulu. Mandi. Seima macam mana. Tadi bayar uduk. Dah ada corona. Ya kena mailin. Jadi dan halawal tu lisan. Berkatalah dengan kata-kata yang manis.
yang baik. Jangan dia berkata dengan kata-kata yang menyakiti teman, walaupun bentuk main-main. Kalau sampai rasa tersinggung, rasa perasaan yang tidak enak, itu. Jangan kita berkata dengan perkataan yang akan bisa tersinggung orang atau akan malu paling kurang. Malu. Kita pilihlah kata-kata yang bagus-bagus. Halawatal lisan. Kullama lakitahum, setiap kamu menjumpainya. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza tasafa'al muslimani lam tapruk akupuhuma." Ya. Lam tapruk akupuhuma hatta yufara lahuma. Apabila dua orang bersalaman, tidak berpisah tangan keduanya, sehingga dia ampun dosanya. Rawahu Tirmidzi. Jadi dosa kita terampun dengan kita salaman. Tapi sekarang tidak boleh orang selamat dengan sebab corona ini. Corona cerita doang, corona ni kan. Kita tahu. Mudah-mudahan tidak letih. Hatta yufara lahuma. Dan alhamdulillah berita kemarin yang saya dengar waktu Senin itu, Sakra Barat termasuk zona hijau. Di Lombok, untuk seluruh NTB kabupaten yang hijau, katanya zona hijau, Bima. Dan untuk Lombok Timur, kecamatan sekian, dan 3 kecamatan yang masih zona hijau. Sakar Barat, Sukamulia, dan Sembalun. Itu namanya zona hijau, jadi tidak ada coronanya. Mudah-mudahan dia datang, dampuh. Alami koron-koron tutup. Nano. Jadi, ya no nyedi jok, lain terus lapu. Rawahu Tirmidzi, rawat Tabrani. Yang diriwayatkan Imam Tabrani. Inilah hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana seorang itu bersahabat. Itulah apa namanya juga hak-hak sahabat kepada teman yang lain. Sehingga jangan hanya kita saja yang mau dihormati tapi tidak mau menghormati orang. Jangan mau kita lihat orang saja berbuat baik sama kita tapi kita tidak pernah berbuat baik kepada mereka. Jangan orang saja yang kita akan senang untuk menggembirakan kita, tapi marilah kita berbuat untuk menggembirakan mereka. Itu yang paling bagus. Begini saja caranya. Perasaan, kalau apa yang kita perlakukan orang itu, bagaimana kalau diperlakukan kepada kita? Sehingga nanti kalian bisa bayangkan, kita tidak senang diolok, maka jangan mengolok orang. Kita tidak senang dipukul, jangan pukul orang. Kita tidak senang diiur dengan. Nah itu jadi itu caranya. Sehingga seandainya kalau kita dibicarakan orang, bagaimana perasaan kita? Maka jangan bicarakan orang. Bagaimana perasaan kita kalau kita diolok? Maka janganlah kita mengolok orang. Kita bayangkan dulu. Itulah maksud pepatah yang mengatakan, kalau mau memukul orang, pukullah dirimu dulu. Sebelum memukul orang, pukullah dirimu. Bukan berarti hakikatnya kita pukul diri kita adeng-adeng terus empuk dengannya kekuat. Yo, kalau kita itu pukul diri kita.
Ada yang nampung diri, nampung dengarnya kuat. Itu jadi salah. Maksudnya itu bukan hakiki seperti itu. Maksudnya adalah kita pikirkan bagaimana sakitnya orang kalau kita pukul. Bagaimana sakitnya kita kalau kita dipukul. Bagaimana perasaan kita kalau kita diolok. Bagaimana kalau perasaan kita kalau dibicarakan. Bagaimana perasaan kita kalau kita dicela. Nah itu. Sehingga kita tidak akan tega untuk mencela orang, memukul orang, menyinggung orang, dan sebagainya. Karena kita sudah membayangkan diri kita seperti mereka. Itulah cara yang terbaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila siratal rasyad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa rahmatil lana fi dinina